Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya hari ini akan mencoba untuk berbicara depan teman-teman kalian semua. Tadi Panji sempat cerita soal band-band. Kalau gue paling gak ngerti sama Smash, terus terang. Pertama kali gue ngelihat Smash, ada 7 orang laki-laki. Ya semi laki-laki ya, 7 orang semi laki-laki. Dia nyanyi-nyanyi, kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu. Lo jangan-jangan hepatitis gitu gue pikir dia. Kenapa ginjalku berdarah, kenapa paru-paruku basah. Gue gak tahu kenapa. Dan yang paling gue sebelinnya, baju mereka tuh ada yang belahan dadanya sampai sini. Ada yang lihat video klipnya nggak? Kenapa hatiku cenat-cenut belahan dadanya sampai sini? Lo mau nyanyi apa menyusui? Sebenarnya gue nggak tahu. Kenapa hatiku net. Banyak band Indonesia yang gue nggak ngerti. Nama bandnya juga udah aneh-aneh. Ada nama band Indonesia namanya Hijau Daun. Ada band jazz lain yang namanya Klorofil. Mungkin kalau mereka manggung satu panggung jadinya Oksigen. Kalau dia mereka berfotosintesis. Di antara band-band Indonesia, gue bersyukur Andika ditangkap. Gue bersyukur banget. Kenapa? Karena pas gue liat sidangnya, dia akhirnya potong rambut. Selama ini kalau gue lihat Andika, rambutnya kemana-mana kayak helm SNI, tau gak lo? Kalau orang mau ngajak ngobrol, ngetok dulu, assalamualaikum, kenapa? Andika ada, Andika! Sebentar ya. Andika di sini. Mau ngomong apa sama Andika? Bentar ya. Mau minta sumbangan Andika? Ada apa sama band-band di Indonesia? Semua di Indonesia tuh aneh. Iklan Indonesia aneh-aneh. Iklan sampo semuanya sama. Cewek cantik rambutnya panjang masuk kamar mandi, sampoan bahagia. Gue kalau di rumah sampoan gak pernah sebahagia itu gue. Gue kalau sampoan diem. Ada gue gedor-gedor, abang cepetan diam. Abang belum selesai. Bentar abang bilas dulu. Iklan sampo aneh semuanya. Yang paling aneh iklan sampo yang paling baru yang sekarang udah nggak ada, iklan Sunsil. Gue bersyukur gara-gara iklan itu gue takut pakai sampo. Iklannya kayak gimana? Iklannya kayak gini. Cewek cantik masuk kamar mandi, taruh sampo di kepala, bahagia. Tiba-tiba dia ketok pintu kamar mandi, tok, dia diam. Dia keluar kamar, dia buka pintu, gue yakin lo tau iklannya. Dia buka pintu, ada siapa di depannya? Ada Ariel Peter Pan. Tau gak gimana? Dia bilang ini, buka pintumu buat aku ya kan? Terus dikasih kalung. Gara-gara iklan itu, setiap kali gue di rumah sampoan pakai sunsilk sendirian, ada yang ketok pintu kamar, gue takut. Lagi sampoan pakai sunsilk, tok, itu Andika bukan? Andika jangan masuk dulu, Andika. Buka pintu Andika, sabunin. Iklan Indonesia nggak ada yang bener. Tau gak yang paling aneh apa? Iklan yang paling aneh sejagat yang ada hanya di Indonesia, yang nggak ada di negara lain, cuma satu. Tori cheese cracker. Ini iklan apa? Apa hubungannya biskuit sama 3 orang pegulat dan 1 wanita yang berjalan dari belakang ke depan mengepakkan selangkangan? Tori klaper. Pertama kali gue nonton, ini iklan obat polio. Gini Tori itu. Apa hubungannya biskuit sama selangkangan? Kecuali kalau tagline-nya selangkangan Anda lapar, makan Tori. Cocok. Apa hubungannya? Gak ada yang bener di Indonesia ini. Semua iklan aneh-aneh. Gue terus terang, lagu-lagu Indonesia sekarang gue kurang suka. Gak ada yang bener. Gue nonton Dahsyat juga sama, jogetnya sama semua. Cuci, jemur. Cuci, jemur, keramas, setrika. Cuci. Itu pembantu semua, jangan-jangan. Cuci, siram tanaman, cuci, jemur. Aneh banget. Gue mencoba untuk mencari artis-artis zaman dulu. Gue lihat di YouTube, dan sama anehnya ternyata. Gue nonton dulu pas zaman gue kecil, Bondan Prakoso. Dia nyanyi kan keren banget. Gue dulu suka banget sama Bondan Prakoso. Pakai jaket kulit, di depan tebing sama teman-temannya pada joget semua nyanyi. Si lumba-lumba, makan dulu, Tapi gue sadar, dia penyiksa binatang. Selama nyanyi ada lumba-lumba kelaparan di depan, kasihan. Yang paling aneh tau gak apa?
Gue yakin ya, Susan itu psikopat. Gue yakin Susan itu psikopat. Tau gak kenapa gue lihat video klipnya? Video klipnya begini, Susan ditanya baik-baik sama Ria Enes, digendong gitu. Digendong ditanya sama Ria Enes baik-baik. Susan, kalau gede mau jadi apa? Susan diam, matanya kosong dia. Kalau gede mau jadi apa? Susan diam, gitu sih jawab, suaranya parau. Aku kepengen jadi dokter biar bisa nyuntik orang lewat. Njus. Psikopat nih orangnya. Kebayang Susan beneran jadi dokter, ngumpet di semak-semak, bawa suntikan, mana orang lewat. Njus. Gak ada yang benar Indonesia. Gue kesel setengah mati. Sinetron laga Indosiar. Tiba-tiba siang-siang ada orang naik elang. Adegannya gimana? Ini gue yakin bener. Lo lihat, ini waktu itu gue lagi sakit di rumah, gue nonton adegannya kayak gini. Ada bapaknya lagi sakit. Anaknya datang. Kenapa bapak? Anakku bapak sakit. Iya, saya tahu bapak. Soalnya bapak batuk. Setiap kali sinetron pasti ada yang batuk, dia sakit. Iya, belikan bapak obat. Belikan bapak obat di mana? Di pasar. Baik, aku pergi. Dia keluar rumah, dia ngapain? Dia naik elang. Naik elang beli obat. Emangnya di pengkolan gak ada ojek? Emangnya di pasar ada parkiran elang? Kagak ada. Ngapain? Banyak hal yang gue sebelin. Gue sebel sama sistem perpacaran Indonesia. Ada disparitas gender yang terjadi antara cowok sama cewek. Cowok harus selalu nembak duluan. Cewek kalau ditembak jawabannya sama. Datengin cowok, lo mau gak? Apa? Mau gak jadian sama gue? Gue suka mau gak? Jawabannya sama. Pikir-pikir dulu ya. Berapa lama? 3 bulan. Mau ngapain pikir-pikir 3 bulan? Soal istiqarah tiap malam ngapain? Kalau udah jadian kita disiksa. Kalau udah jadian sama cewek akan memaksa kita untuk mengingat semua tanggal. Semua tanggal yang penting. Tanggal hari pertama kali main ke rumah, pertama kali nonton bareng, pertama kali jadian 3 bulanan, 3,5 bulan, 2 bulan, 3 hari, 6 minggu. Tiap malam minggu lo datang ke PIM, lo lihat kalau orang pacaran itu cowok udah kayak diperbudak. Cewek di mana? Cewek di depan jalan. Belanja. Cowoknya di mana? Di belakang kayak budak. Kita kapan pulang sayang? Oh iya sayang. Tiap hari Minggu lo cek di salon-salon. Cewek-cewek di mana? Berjejer, dikeramasin, dikerimbat. Cowok-cowok di mana? Di depan kasir sama cowok-cowok lain. Dia nungguin. Kamu udah berapa lama? 3 hari. Sabar. Kita diperbudak sama cewek-cewek, tapi kita nggak pernah bisa ngalah sama cewek. Tau nggak kenapa? Karena cewek kalau sudah terdesak, mereka punya senjata yang mereka keluarkan. Senjata cuma satu. Iya betul, menangis. Gue kasih tau aja sekarang di sini, cowok nggak pernah ada yang tahan ngeliat cewek nangis. Bukan karena kita so gentleman, bukan karena kita baik hati, tapi cowok nggak ada yang tahan ngeliat cewek nangis. Karena cewek kalau nangis itu jelek, nggak tahan. Lo lihat perubahan muka dasar dari cewek, biasa aja diam gitu, dan menangis. Kalau cewek nangis, matanya jadi gede, hidungnya bongkak, lalu lihat cairan dari hidungnya, dan mereka mencoba untuk berbicara.